Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Ustazah berharap hari ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Kita masuk ke tema 4 tentang lingkungan bersih dan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.4 dan PPKN KD 3.4. Silahkan anak-anak menyimak video yang akan Ustazah bagikan. Selamat belajar. Adalah fabel. Fabel itu dongeng yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Teman-teman coba diingat, buku apa yang pernah kalian baca yang menceritakan kehidupan seekor hewan? Nah, coba kita cocokkan. Di sini ada beberapa contoh judul dongeng fabel. Di antaranya, Semut dan Belalang, Kelinci dan Kura-kura, Kancil dan Buaya, Buaya yang serakah, Tikus sang pemberani, Serigala dan Kambing. Setiap tokoh dalam dongeng mempunyai sifat. Contohnya seperti jujur, sabar, tidak sombong, berani, serakah, dan lain-lain. Biasanya juga fabel berisi pesan yang baik untuk pembacanya. Contohnya persahabatan, kasih sayang, kejujuran, tolong menolong, dan yang lainnya. Hai teman-teman Smart Point, ayo kita menjaga kebersihan. Apa yang sedang kamu lakukan, Semut? Aku sedang membersihkan rumahku Untuk apa kamu bersihkan? agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumahmu perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, Semut. Aku juga ingin hidup sehat. Iya, sama-sama. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Sudahkah kamu menjaga kebersihan? Dari percakapan lebah dan semut, kita dapat menemukan beberapa kosakata berkaitan dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Di antaranya, bersih artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya keadaan sehat saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Dan penyakit artinya gangguan kesehatan. Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, lingkungan sehat itu berarti lingkungannya bersih dan sehat. Bersih itu artinya bebas dari kotoran, yaitu debu dan sampah. Kemudian sehat adalah bebas dari bibit penyakit dan kuman. Nah, jadi kita harus tetap menjaga agar lingkungan kita itu tetap sehat, yaitu lingkungan yang bersih yang terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih lingkungan yang sehat dan bagaimana lingkungan yang bersih, kita perhatikan video ilustrasi yang ada di bawah ini ya. Nah, dari video ilustrasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari lingkungan yang sehat, yang pertama, udaranya bersih dan segar. Kedua, sumber airnya bersih. Ketiga, sampah tidak berserakan. Keempat, banyak tumbuhan yang hijau dan tumbuh sehat.
Kemudian saluran airnya lancar. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat video ilustrasi tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Sekarang kita lihat bersama-sama bagaimana sih lingkungan yang tidak sehat itu. Kita perhatikan video ilustrasi di bawah ini. Nah, berdasarkan video ilustrasi tersebut, kita bisa melihat dan menyimpulkan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, lingkungan yang tidak sehat itu banyak sampah yang berserakan. Yang kedua, udara kotor yang berdebu. Ketiga, sumber air tidak bersih. Keempat, saluran air tidak lancar. Kelima, tumbuhan tidak tumbuh subur atau tumbuhannya gersang dan kering. Lingkungan yang tidak sehat itu bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, dan bahkan pemandangan yang buruk. Berdasarkan penjelasan tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat, jelas kita pasti memilih tinggal dan hidup di lingkungan yang sehat kan? Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dan sehat pastinya akan membuat orang yang tinggal di dalamnya menjadi lebih nyaman, sehat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian lingkungan yang bersih dan sehat itu juga tidak tiba-tiba langsung bersih. Kita harus jaga dan kita harus bersihkan. Nah, gimana caranya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan tentunya terhindar dari berbagai penyakit? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan itu coba deh dimulai dari diri kalian sendiri. Nanti lambat laun orang-orang yang terdekat kalian itu akan mengikuti. Contoh nih, kalian sebagai seorang kakak ngajarin nih buat adiknya untuk tidak buang sampah sembarangan. Kalian mencontohkan langsung kalau buang sampah itu di kotak sampah. Nah, lambat laun adik kalian juga yang di rumah akan mencontoh bahwa buang sampah itu pada kotak sampah. Yang kedua, berhemat. Contohnya nih, seperti kalian wudhu. Ketika wudhu, gunakan air kerannya jangan terlalu besar, tapi gunakan air kerannya yang kecil aja. Kemudian juga contohnya mencuci tangan. Ketika kalian lagi menggosokkan tangan kalian dengan sabun, usahakan dulu airnya tadi, air kerannya itu ditutup dulu. Kerannya ditutup dulu. Nah, setelah kalian menggosok tangan kalian dengan sabun, baru deh dihidupin kembali kerannya. Nah, dengan cara itu kita bisa berhemat air. Kemudian juga berhemat menggunakan lampu. Nah, pada siang hari ada baiknya lampu itu kita matikan. Kemudian kalian juga bisa menyapu dan membersihkan kotoran-kotoran, baik yang itu di ruangan ataupun juga di halaman. Ada banyak lagi contoh tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan tetap sehat. Nah, kalian nanti bisa menyebutkan dan menyimpulkan sendiri ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di rumah ya, dan dimulai dari diri kalian sendiri. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang perilaku menjaga kebersihan lingkungan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku.
Jika adik-adik lihat pada gambar yang ada di layar kalian, ini adalah gambar Beni dan teman-teman yang sedang berwisata ke pantai. Mereka asyik bermain di pantai. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang bagaimana aturan dan juga cara menjaga kebersihan lingkungan ketika kita berada di pantai. Setelah itu, kita juga sudah belajar peraturan dan tata tertib ketika bermain di taman kota dan bagaimana cara menjaga kebersihannya. Itu semua sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, hari ini mari kita lihat kegiatan-kegiatan berikut termasuk kegiatan menjaga kebersihan lingkungan atau kegiatan yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Adik-adik bisa menambahkan checklist hijau ini untuk kegiatan yang menandakan menjaga kebersihan lingkungan dan menambahkan tanda silang pada kegiatan yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kita mulai dari gambar yang pertama ini ya, gambar Edo sedang membuang sampah. Nah, kira-kira kegiatan Edo membuang sampah di tempat sampah ini merupakan kegiatan yang menjaga kebersihan lingkungan atau kegiatan yang tidak menjaga kebersihan lingkungan, adik-adik? Jawabannya adalah tentu saja kegiatan Edo ini adalah kegiatan yang menjaga kebersihan lingkungan karena Edo membuang sampah di tempat sampah dan tidak sembarangan. Kemudian yang kedua, ada Lani. Lani ini membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, berarti kita tahu apa yang harus kita berikan tanda untuk Lani ini ya. Tandanya adalah silang, artinya Lani tidak menjaga kebersihan lingkungan. Lani membuang sampah sembarangan, bukan di tempat sampah. Nah, kemudian ini yang ketiga, ada Lani memetik bunga-bunga yang indah dan bermekaran. Sayang sekali ya bunganya. Jawabannya adalah tidak. Dengan memetik bunga-bunga ini akan merusak tanaman-tanaman. Justru dengan adanya bunga-bunga ini membuat lingkungan menjadi indah dipandang. Kemudian ada gambar selanjutnya adalah Siti yang sedang menyapu. Tentu saja, Siti menyapu halaman adalah kegiatan yang menjaga kebersihan lingkungan. Siti rajin membersihkan halaman rumahnya. Ini ada Mei. Mei ini juga sama dengan Lani. Dia memetik bunga dan seperti ini bunganya jadi berserakan kemana-mana. Dia merusak bunganya. Sudah memetik, kemudian merusak juga bunganya. Kemudian bunganya dibuang sembarangan. Berarti tanda yang tepat untuk perilaku yang Mei lakukan adalah tentu saja perilaku yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Mei sudah memetik bunga, merusak tanaman, kemudian membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ditiru ya adik-adik, jangan meniru sikap atau perilaku Mei yang ini. Nah, selanjutnya ada Beni yang sedang pergi ke museum. Beni mencoret-coret pada benda di museum itu. Kira-kira perilaku Beni ini termasuk menjaga kebersihan lingkungan atau tidak ya adik-adik? Tentu saja bukan ya. Bisa merusak benda-benda bersejarah seperti ini. Benda-bendanya jadi ada tulis-tulisannya dan kotor. Nah, jadi adik-adik, setelah tadi kita memberikan tanda pada perilaku atau kegiatan-kegiatan yang ada, sekarang kita kelompokkan ya, mana yang merupakan perilaku menjaga kebersihan lingkungan dan perilaku yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama adalah ada Edo membuang sampah pada tempat sampah. Ini merupakan perilaku menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua ada Lani yang membuang sampah tidak pada tempatnya atau sembarangan. Berarti termasuk perilaku yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ada Lani lagi memetik bunga tanpa izin. Ini juga tidak menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Dia merusak tanaman. Kemudian apalagi ini Mei. Mei memetik bunga dan merusak tanaman, kemudian membuang bunga-bunga itu sembarangan dan berserakan, membuat lingkungan menjadi kotor. Nah, tapi kalau yang ini boleh. Siti sedang menyapu halaman. Ini boleh ditiru ya adik-adik. Siti senang menjaga kebersihan lingkungan.
Kemudian ada Benny yang mencoret-coret fasilitas umum atau benda bersejarah. Ini juga sama sekali tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Nah, setelah tadi mengelompokkan perilaku menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menjaga kebersihan lingkungan, sekarang kita lihat kegiatan-kegiatan di bawah ini. Manakah yang sesuai dengan aturan dan tata tertib di rumah? Nah, ini kegiatannya yang sesuai dengan aturan dan tata tertib di rumah ya. Yang pertama, ada Lani yang sedang bertengkar dengan adiknya, sepertinya berebut boneka. Kira-kira ini merupakan perilaku yang sesuai aturan atau tidak ya? Jelas tidak ya. Kita harus rukun dengan adik. Apalagi kita sebagai kakak, kita harus mengalah kepada adik ya. Kemudian ini ada seorang anak yang mau memukul kucing. Walaupun kucing itu telah mengambil ikan, tapi kita tidak boleh memukul kucing apalagi dengan menggunakan benda-benda yang seperti ini karena bisa menyakiti kucingnya. Jika kita ingin mengusir kucing, kita tinggal gunakan suara kita untuk mengusirnya. Tidak usah menggunakan alat yang bisa menyakiti kucing ya. Jadi ini merupakan tindakan yang tidak sesuai aturan. Nah, kalau ini adalah Siti yang menyapu halaman. Siti yang menyapu halaman tentunya adalah kegiatan yang sesuai dengan aturan. Kemudian yang selanjutnya, seorang anak sedang membaca buku sambil tiduran. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya adik-adik. Membaca buku itu harus dengan posisi yang benar, yaitu dengan duduk dan menjaga jarak aman dengan bukunya. Kemudian ini ada Dayu yang sedang menyirami tanaman. Ini juga perilaku yang sesuai dengan tata tertib. Bagus sekali. Tanaman memang harus kita rawat supaya lingkungan kita menjadi indah. Kemudian ini ada Benny yang setelah selesai membaca buku, dia menaruh kembali bukunya pada lemari. Jadi ini merupakan perilaku yang sesuai dengan aturan dan tata tertib di rumah. Jadi bukunya tidak berantakan ya adik-adik. Jika sudah selesai, langsung taruh kembali bukunya pada tempatnya. Kemudian ini ada seorang anak yang membantu ibu memasak. Itu juga bagus, karena tugas anak selain belajar adalah untuk membantu pekerjaan orang tua. Selanjutnya ada Benny yang membantu ayah membetulkan mobil. Benny membawakan peralatannya. Ini juga termasuk perilaku yang sesuai dengan aturan dan tata tertib di rumah. Boleh dicontoh ya adik-adik. Nah, sekarang kita catat di sini ya. Yang pertama, tadi Lani bertengkar dengan adik dan tidak mau bermain bersama. Berarti itu adalah perilaku yang tidak sesuai aturan. Kemudian ada mengusir kucing dengan sapu, itu merupakan kekerasan dan berbahaya, jadi tidak boleh dilakukan ya. Sebaiknya mengusir kucing dengan suara saja. Kemudian Siti menyapu halaman, ini sesuai dengan aturan. Kemudian membaca dengan posisi tidur tidak boleh dilakukan ya, tidak sesuai dengan aturan. Membaca harus dengan posisi duduk. Kemudian Dayu menyiram tanaman, ini yang sesuai aturan. Benny membereskan buku setelah selesai dibaca, ini juga merupakan perilaku yang sesuai aturan. Membantu ibu memasak di dapur juga sangat baik. Dan yang terakhir adalah membantu ayah membawakan peralatannya, itu juga bisa kalian lakukan di rumah. Nah, adik-adik tentunya banyak sekali kegiatan menyenangkan dan sesuai aturan yang dapat kita lakukan selama di rumah ya.